Belakangan ini gue reread JoJo Universe Steel Ball Run Second Continuity ya JoJo, dan ini adalah reread yang fun banget. Gue jadi lebih mengapresiasi SBR Universe di reread ini, dan setelah reread sampai dari JoJo Lands, jujur rasanya di SBR Universe emang ada kemiripan dan juga perbedaan yang signifikan dibandingkan sama original universe ya. Perbedaan sama kemiripan ini ya bisa ditemukan gitu di tema cerita lah atau apalah kayak karakternya misalnya. Dan gue pengen bahas aja sih impression gue ke Steel Ball Run Universe ya JoJo setelah di reread ini. Karena gue nggak bisa kabur dari JoJo, mau gue menghindar dari JoJo's Bizarre Adventure, ujungnya bakal balik lagi. Gue juga udah pernah bahas JoJo Original Universe, jadi lihat itu video kalau misalnya lo pengen tahu opini gue ke Original Universe JoJo itu kayak gimana. Anyway, langsung aja deh gue bahas Steel Ball Run Universe ini. Steel Ball Run Universe ini adalah nama keren second continuity-nya JoJo, universe baru ya JoJo. Karena JoJo ada dua universe, yang satu itu gue sebut aja Original Universe, atau kalau mau pakai bahasa keren Stone Mask Universe topeng batu. Original Universe itu dari part 1 sampai part 6, dan Universe Steel Ball Run part 7 sampai part 9 pada saat video ini dibuat. Original Universe part 1 sampai part 6 terbit di majalah Weekly Shonen Jump, dan SBR Universe dari part 7 terbit di majalah Seinen Ultra Jump. Kedua universe ini ada kemiripan, tapi nggak ada hubungannya sama sekali di ceritanya, karena Steel Ball Run Universe itu basically reboot universe baru JoJo, jadi beda universe dan nggak bakal ada interaksi sama sekali dengan Original Universe dan Steel Ball Run Universe. Interaksi antar karakter di Original Universe sama SBR Universe popolan cuma di gamenya aja. Tapi kan game sama manga sama itu kan beda gitu, jadi itu nggak bisa disambungin. Dan ngomongin kenapa Hirohiko Araki nge-reboot JoJo di part 7 ya, alasannya di Original Universe dia ngerasa udah mentok, udah buntu, dan masih mau bikin JoJo dia, jadi katanya balik lagi ke akarnya gitu, makanya di-reboot. Makanya ending Stone Ocean bagi gue itu menutup Original Universe dengan rapih, dengan bagus banget lah, dan mind blowing lah, udah pakem di situ, gak ada hubungannya sama Steel Ball Run Universe. Dan karena ini reboot secara teknis, lu bisa ngikutin JoJo dari part 7 dari Steel Ball Run. Dan Araki juga ngomong gitu, tetapi di satu sisi Araki juga ngomong ada kemiripan sama tema yang dibuat dari Original Universe juga, dan dia gak mau nutup-tutupin garapan sebelumnya. Jadi ya take it as you will lah gitu, opini dia apaan ke hal ini. Anyway, kesamaan SBR Universe sama Original Universe ya tentu aja bizarre ya. Cerita yang berhubungan sama kejadian aneh dan juga glutnya ya masih bizarre, kayak Stan ya, cara Stan bekerja kurang lebih lah masih sama gitu di Original Universe atau SBR Universe. Cuman origin Stan itu kayak world buildingnya beda aja sih, kenapa Stan itu muncul di SBR Universe ini. Tapi overall eksekusi dari fight gitu-gitu ya masih mirip lah. Intinya ya kemiripan utamanya overall vibes bizarre, fight, Stan gitu-gitu ya masih sama lah. Jadi bizarrenya masih sama, ngaconya masih sama, Stan juga eksekusi fightnya kurang lebih masih sama, vibesnya overall masih sama di SBR Universe ini. Tapi yang bikin SBR Universe kerasa beda banget buat gua adalah kompleksitas cerita aja itu lebih naik. Mungkin karena pengaruh pindah ke majalah Seinen yang bikin Araki bolehlah bereksperimen sama tema cerita yang lebih dewasa, lebih menantang. Tapi walaupun di majalah Shonen, gue juga gak bakal nyakal sih JoJo punya tema beberapa bagian yang gue rasa elemen cerita yang lumayan kompleks juga sih, walaupun ya masih ketahan gitu loh, belum bisa ngelewatin batas tertentu yang ada di majalah Shonen. Makanya pas di majalah Seinen gue rasa beneran all out gitu loh, tema yang ketahan di Shonen. Misalnya kalau di Original Universe ya kompleksitasnya lu bisa ngeliat di Kira Yoshikage, itu karakter villain ya bagi gue kompleks banget, dan juga backstory karakter part 5 sama part 6 misalnya. Dan apalagi part 6 itu basically nyinyir sistem pengadilan yang lu punya ordal, lu aman, dan juga ngeritik sistem penjara. Tapi bedanya ya kompleksitasnya di SBR Universe kayak gue bilang tadi lebih naikin kayak tema cerita, penulisan karakter yang kelihatan dari dialog, dan juga sama apa interaksi antar karakter, sama kemampuan stand-nya juga bizarre yang makin bizarre lah. Tapi rasanya penjelasannya di SBR Universe lebih rapih bagi gue. Mungkin kompleksitasnya kalau di SBR Universe kayak part 7 yang kritik kenceng terhadap patriotisme, part 8 tentang misteri, cara melawan kutukan dan pencarian jati diri, dan part 9 yang bawaannya itu organized crime itu dieksekusi lebih dalam, karena part di SBR Universe bisa dibilang counterpart dari Original Universe dan ngambil tema yang udah ada di Original Universe cuman diperdalam lagi. Kayak Steel Ball Run itu rasanya Araki berusaha gabungin hal dari part 1 sampai part 3 bagi gua, seperti hubungan Johnny sama Jairo rasanya campuran Joseph dan Jonathan sama William dan Caesar. Elemen part 3-nya itu elemen bertualangnya, cuma bukan keliling dunia tapi lintas Amerika Serikat. Wow, twist banget. Part 8 juga gitu, influence paling kencengnya dari part 4, kayak settingnya take baru ke kota Morio, serta elemen misterinya juga. Dan ada elemen melepas kutukan yang gua rasa ada influence tipis-tipis dari part 3. Dan part 9 itu paling kenceng
kenceng influence part 5-nya. MC-nya sama-sama gangster dan ngurusin organized crime. Dan ada ya part 4 lah tipis-tipis influence di situ, kayak MC-nya berusaha melindungi keluarganya. Terakhir kalau ngomongin Jojo, tentu kita perlu ngomongin MC per part ya. Kita perlu ngomongin Joestar utamanya di cerita itu kayak gimana. Gue nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, tapi Joestar di Steel Ball Run Universe rasanya lebih grounded. Tindakan mereka itu lebih realistis atau apalah. Di original universe gue ngerasa Joestar itu berusaha menjadi sosok ideal dari diri mereka itu gimana, dan tema yang sering diangkat itu kurang lebih jadi pahlawan dengan caranya masing-masing, kebaikan melawan kejahatan lah. Tapi hal itu gue gak dapatkan di Steel Ball Run Universe karena cara Joestarnya ditulis bagi gue pondasinya beda lah. I mean ya gimana ya, Joestarnya masih ngelawan villain, lawan antagonis yang jahat gitu, tapi mindset Joestar yang lawan antagonisnya itu beda. Buat gue kerasa Joestar itu ngelawan antagonisnya bukan tryhard jadi pahlawan. Mereka ngelawan antagonisnya karena yang ngerasa itu best interest yang cocok sama goals mereka aja gitu, buat tujuan pribadi. Kan di part 7 yang villainnya Presiden Amerika Serikat, Johnny sama Jairo itu kayak, kita harus ngelawan presiden ya. Iya, berani gak lo? Berani aja sih. Lu mau nggak? Mau sih. Yakin gak? Yakin dah. Udah yakin deh. Part 8 juga gitu, konflik Josuke nyari buah Lokaka dengan mencari tahu identitas kepala rumah sakit itu siapa. Dan di part 9, walaupun pada saat video ini dibuat masih ongoing, ini tetap berlaku kok. Motivasinya Jodio Joestar berusaha jadi kaya raya itu beneran buat self interest dia aja, best interestnya ke situ. Dan ujungnya gue ngerasa goalsnya Joestar di SBR Universe itu ya emang buat lingkup kecil MC aja, bukan goal ideal banget sumpah. Mereka jadi pahlawan, tapi bukan pahlawan yang heroik banget. Mereka jadi pahlawan buat diri mereka sendiri sama orang terdekatnya aja. Anyway, segitu aja deh bahasan Jojo tentang Steel Ball Run Universe dan impression gue ke Steel Ball Run Universe terakhir itu tuh kayak gimana. Ada charm bizarre masih ada gitu, cuma lagi-lagi yang perlu gue tekankan ya, kompleksitas di Steel Ball Run Universe lebih dalam aja. Semuanya bagi gue ya tetap enjoyable. Gue suka sama semua part yang ada di SBR Universe, take baru yang unik, take baru yang keren. Gue nggak tahu sih sampai kapan Araki bikin Jojo gitu loh, karena kalau misalnya suatu saat Araki pikir udah saatnya berhenti bikin Jojo gitu dan mutusin ngerilis part terakhir, ya mudah-mudahan bisa ngasih ending yang sangat bizarre aja sih buat gue pribadi. Anyway, gitu aja deh impression gue ke Steel Ball Run Universe. Bye.